Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik Selasa pada pekan biasa yang ke-18. Bersama-sama nanti kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya dengan dibimbing oleh Romo yang sudah hadir bersama kita, Romo Diosesan Frederikus Jelahu Maiga Hoaku yang akrab disapa dengan Romo Edi. Romo Edi, terima kasih sudah hadir Romo. Ya, sama-sama. Sehat-sehat Romo. Sehat. Baik, kita segera awali perjumpaan kita ya Romo. Mari kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Edi. Silakan Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa lagi bersama kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim dan penuh kasih, saat ini kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami ingin lebih dekat dengan Engkau, duduk bersimpu di kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami, pikiran dan hati kami, agar sungguh-sungguh terbuka untuk mendengarkan Engkau, agar kami memperoleh tuntunan, bimbingan, pencerahan yang memampukan kami untuk menjalani hidup dengan baik di tengah segala situasi, kondisi sosial yang penuh kegelisahan dan juga kecemasan, ketakutan. Semoga kami tetap menemukan secercah harapan dalam ziarah kami bersama seluruh gereja-Mu dan bersama seluruh umat-Mu. Sertailah kami dalam kesempatan ini dan juga semua pencinta Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Semoga kami semua dapat sungguh-sungguh merenungkan dan menghayati apa yang Kau ajarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Ya. Antifon pembuka. Janganlah kau buang aku dari hadapan-Mu. Janganlah kau ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bacaan dari kitab Bilangan bab 12 ayat 1 sampai 13. Sekali peristiwa, Miriam dan Harun menaruh syak terhadap Musa karena wanita Kus yang diperistrinya. Memang Musa telah memperistri seorang wanita dari Kus. Kata mereka, benarkah Tuhan bersabda dengan perantaraan Musa saja? Bukankah ia juga bersabda dengan perantaraan kita? Hal itu didengar oleh Tuhan. Adapun Musa, dia itu seorang yang sangat lembut hatinya, melebihi siapapun di atas bumi. Lalu tiba-tiba bersabdalah Tuhan kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kalian bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Dan mereka berdua tampil. Lalu bersabdalah Tuhan, dengarkanlah sabdaku ini. Jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi, bukan demikian halnya dengan hambaku Musa yang setia di seluruh rumahku. Dengan Musa aku berbicara berhadap-hadapan, terus terang bukan dalam teka-teki. Dan ia telah melihat rupa Tuhan. Bagaimana kalian sampai berani menaruh syak terhadap hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Tuhan meninggalkan tempat itu dan tiang awan naik dari atas kemah. Pada saat itu Miriam tampak kena penyakit kusta. Kulitnya menjadi putih seperti salju. Ketika Harun menoleh kepadanya, tampaklah olehnya bahwa Miriam telah terkena kusta. Harun lalu berkata kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya dosa ini ditimpakan kepada kami.
dalam kebodohan kami telah berbuat demikian. Janganlah kiranya Miriam ini dibiarkan sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan, "Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa." Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Maka Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukumanmu. Sungguh, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Haleluya, 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 haleluya. Rabi, Engkaulah anak Allah, Engkaulah Raja Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkaulah anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya.
dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kini kita merenungkan dengan dipimpin oleh Romo Edi. Romo Edi, silakan Romo, dari bacaan-bacaan ini kita bisa belajar apa, Romo? Baik, hari ini kita terutama mendengar firman dari Injil dan kata-kata yang diucapkan Yesus yang baik untuk kita renungkan adalah, tenanglah, akulah ini, jangan takut. Saya merasakan bahwa kata-kata ini sangat tepat dengan konteks sosial yang sedang terjadi saat ini. Yeah. Di mana-mana dalam saat-saat seperti sekarang ini, di Indonesia ini, ada banyak berita-berita yang membuat orang itu gelisah dan cemas. Secara global misalnya, kita dengar berita tentang peperangan. Yeah. Peperangan militer, dan juga ada peperangan ekonomi, peperangan budaya, dan semuanya itu berdampak langsung pada manusia di berbagai negara, di berbagai situasi, yang membuat orang jatuh dalam rasa cemas dan takut. Dalam berita-berita kalau kita lihat, mulai dari peperangan yang besar yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, kita juga melihat begitu banyak orang sipil yang lemah dan tidak tahu persoalan apa, harus menanggung akibat dari keputusan para pemimpin politik militer mereka yang mengambil keputusan untuk angkat senjata dan berperang. Tentu ada banyak hal di belakang itu sehingga mereka memutuskan seperti itu. Bukan itu saja, juga peperangan yang terjadi di Gaza, dan itu luar biasa. Hancur-hancuran antara negara Israel dan kelompok militan Hamas, dan juga berkembang ke Lebanon Selatan sampai Suriah dan Iran, dan juga Yaman, Houthi, dan itu mengganggu ekonomi global secara umum dan menyebabkan ketimpangan di banyak hal. Ekonomi negara-negara juga jadi goyang. Kalau kita lihat nilai tukar rupiah juga sangat fluktuatif akhir-akhir ini, dan membuat kebingungan dalam hati para pelaku ekonomi. Banyak orang yang mungkin tidak merasakan secara langsung itu, tetapi kalau kita lihat negara kita, Indonesia juga kena, terutama perang ekonomi, misalnya perang tarif yang terjadi terakhir ini, itu sebenarnya antara Amerika dan Cina, tapi juga ya dampaknya ke kita. Kena juga karena ada kebijakan ekonomi yang menerapkan tarif 30-an%, 32% untuk barang-barang ekspor Indonesia ke sana dikenakan tarif. Dan itu semua menyebabkan banyak ketidakpastian. Dan juga ada banyak isu terakhir-terakhir ini tentang situasi politik di negara kita, antara beberapa tokoh nasional yang dipersoalkan. Dan itu kalau kita menyimak di medsos, kita rasa-rasanya seperti ada apa sekarang dengan kita Indonesia, dan nada-nada pesimis tentang kehidupan sosial itu sepertinya semakin kuat. Dan itu jelas-jelas membuat kegelisahan dan juga ketakutan. Gelombang PHK yang terjadi, itu semua, dan kesulitan mencari lapangan kerjaan. Toko-toko ada yang tutup. Iya benar, dan itu betul membuat kesulitan. Sementara tuntutan biaya pendidikan dan seterusnya itu juga terus naik. Dan mencemaskan, dan banyak keluarga-keluarga yang tidak tahu harus buat bagaimana. Pemimpin-pemimpin politik kita juga dibuat pusing tujuh keliling untuk bagaimana mengambil keputusan yang tepat di tengah situasi seperti ini. Dan ini semua menyebabkan kegelisahan, bahkan ketakutan dalam diri banyak orang.
dan juga bisa memunculkan kecurigaan satu sama lain. Fitnah muncul, kecemburuan, iri hati, dan banyak hal. Itu semua dipicu karena adanya kegelisahan dan ketakutan tadi. Masalah ekonomi itu ya, Romo. Masalah ekonomi, masalah sosial juga. Pertarungan budaya, pergesekan sana-sini membuat banyak hal. Dan mungkin itu yang dikenal sekarang itu dengan dunia sekarang sedang memasuki era yang orang sebut VUCA. V-U-C-A. Volatility, uncertainty, terus complexity, dan ambiguity. Ya, volatility itu ditandai dengan perubahan yang begitu cepat dan tidak terduga. Yeah. Dan ini memang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi juga. Sekarang contoh saja misalnya saya di lembaga pendidikan, bagaimana platform kurikulum dan seterusnya itu bisa diubah dengan begitu cepat. Langsung klik. Iya. Kalau dulu perubahan kurikulum itu kan bagaimana mendorong sekolah-sekolah untuk bisa langsung menyesuaikan itu lama. Yeah. Tapi sekarang karena ada platform itu ya, kita harus menguasai teknologi, dan kalau yang tidak bisa menguasai teknologi, apapun yang dia lakukan pasti akan ditolak oleh sistem. Begitu. Tapi dengan ini cepat bergesernya. Tapi kan kasihan sekolah-sekolah yang SDM-nya belum melek teknologi. Yeah. Begitu. Dan itunya itu membuat infrastrukturnya kalau belum nyampe. membuat kecemasan itu makin meningkat. Kita baru mulai begini, orang sudah rubah. Baru mulai begini, orang sudah rubah. Dan itu betul membingungkan. Itu. Tetapi ya kita harus berjalan dengan situasi itu. Suatu perubahan yang begitu cepat dan tidak terduga. Dan banyak juga situasi-situasi lain yang seperti itu. Lalu juga ada situasi ketidakpastian. Ketidakpastian yang membuat kita juga takut untuk ambil keputusan apa. Karena itu banyak orang juga yang menahan. Contoh mau investasi. Kalau tidak pasti, wah, jangan-jangan kita sudah turun ternyata salah kan? Iya, tunggu dulu. Maka orang tunggu dulu jadinya. Dan itu membuat lalu ekonomi tidak bergerak. Nah, kalau ekonomi tidak bergerak, efeknya sosialnya banyak sekali. Itu ketidakpastian. Lalu kompleksitas. Sistem yang terbangun dengan ada sekarang sangat kompleks. Ya. Kalau dulu kita tidak terlalu merasakan, mungkin karena konektivitas ini antara sistem satu dan lain kurang. Tapi sekarang ini tabrakan itu banyak sekali. Kaitannya macam-macam. Ya, bidang ya, Iya. Sehingga kita sebagai masyarakat yang sama, tapi ada beberapa sistem yang kemudian mengendalikan hidup kita. Itu tidak mudah. Gitu. Lalu yang terakhir itu ambigu. Ambigu itu ketidakjelasan. Nah, itu akan berkaitan erat dengan masa yang sekarang orang sebut sebagai post-truth, pasca kebenaran itu. Tidak jelas lagi mana yang benar sekarang. Ya. Karena medsosnya macam-macam. Macam-macam. Bahkan sekarang orang tidak peduli dengan realitas. Realitas itu bisa dikonstruksi dan itu dianggap sebagai realitas. Lalu dari realitas yang dikonstruksi itu lalu orang membangun sebuah argumentasi atau keputusan, membuat framing dan seterusnya, yang banyak sekali menyesatkan, gitu. Dan itu membuat kegaduhan di mana-mana. Bukan hanya soal kegaduhan, tapi ketakutan, gitu. Dan memang itulah sekarang situasi kita, tidak jelas lagi mana yang ini. Lalu di tengah situasi macam ini, kita mau buat apa? Ini yang membuat orang ada dalam situasi galau. Ya, segala macam keputusan orang menjadi sangat hati-hati dan sangat mencurigai satu sama lain. Ya, apapun informasi yang kita terima sekarang, orang tahu bahwa jangan sampai ini hoax, begitu. Contoh saja misalnya berkaitan dengan transaksi atau iklan-iklan yang ada di medsos. Kalau salah klik, itu kan bisa tiba-tiba habis semua dia punya saldo kan. Nah, dan itu membuat orang trauma dengan pengalaman-pengalaman macam itu. Dan itulah situasi kita sekarang ini. Kalau dalam kitab suci yang kita baca tadi, mungkin itulah situasi danau dengan tiupan angin sakal yang membuat para murid kesulitan untuk mendayung perahu mereka berlayar, begitu. Dan juga situasi yang dihadapi oleh Miriam dan juga Harun, saudara Musa, ketika mereka melihat situasi Musa yang memperistri
seorang putri dari suku Kus tadi, yang menurut mereka ini di luar dari kebiasaan Yahudi gitu. Dan kalau dari suku lain bisa mempengaruhi suku mereka sendiri, budaya dan membawa budaya lain dan bisa mengganggu keyakinan mereka tentang Allah mereka, sehingga kemudian timbul kecurigaan, jangan sampai dia ini sudah menyimpang gitu. Nah, keraguan itu selalu menjadi cikal bakal untuk keputusan atau tindakan yang bisa berdampak tidak bagus untuk kebersamaan mereka. Dan itu juga yang menjadi konteks situasi kita sekarang ini. Kalau ada ketidakpastian, perubahan yang begitu cepat, orang akan kebingungan dan tumbuh itu kecurigaan satu sama lain. Gitu. Bahkan sampai meragukan banyak hal. Institusi-institusi banyak diragukan. Ya, institusi pemerintah, bahkan pemerintah misalnya kita, kepolisian pun diragukan. Ya, meskipun sudah ada ini dan seterusnya, masih saja ada begini. Nah, itulah situasinya. Gitu. Dan lalu mungkin kita bertanya dalam hati, dalam refleksi kita sebagai orang beriman Katolik, apa yang bisa kita pegang, yang bisa menjadi kekuatan bagi kita, yang bisa memberikan pengharapan di tengah situasi macam ini. Saya melihat Paus Fransiskus terutama dan dilanjutkan oleh Paus Leo ini, kita diminta untuk menjadi gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama. Berjalan bersama selain bersama-sama dengan semua umat lain, tapi terutama berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. Dan itu kiranya yang selalu memberikan harapan bagi kita, bahwa kita ini dalam perziarahan kita sebagai gereja, sebagai umat Allah, kita mempunyai Tuhan yang kita yakin mampu mengatasi berbagai macam kebingungan yang sedang terjadi, yang membelenggu situasi-situasi sosial hidup manusia. Karena itu kita selalu mempunyai harapan di dalam Tuhan bahwa apapun kesulitan itu kita toh bisa melewatinya. Yang penting kita setia berjalan bersama Tuhan. Nah, saya kira ini yang bisa membuka harapan bagi kita di tengah situasi sosial yang sedang kita hadapi, di tengah ketakutan, kegelisahan yang sedang dihadapi. Orang-orang tua, keluarga-keluarga juga sekarang gelisah. Iya. Saya kemarin baru ikut retret orang muda. Ya, dalam banyak sharing mereka mengungkapkan itu, bahwa ada banyak hal yang membingungkan dalam diri mereka sehingga kemudian mereka mengambil jarak dari iman Katolik. Justru mengambil jarak. Iya, karena mereka melihat sudah tidak sesuai atau tidaklah ini seperti sesuatu ajaran masa lampau yang sekarang tidak pakai lagi gitu. Ada banyak nilai yang mereka lihat lebih bercahaya daripada ajaran-ajaran gereja. Gitu. Ya, mungkin karena mereka orang muda dan penuh semangat, lalu mudah dikibuli juga oleh nilai-nilai palsu yang lain. Gitu. Tapi baik bahwa mereka datang untuk mengikuti kegiatan retret, rekoleksi itu yang membuat mereka atau memberi mereka kesempatan untuk merenungkan hidupnya. Jadi masih mencari-cari jawaban ya? Iya, masih mencari jawaban. Hanya memang kita di titik itulah kita perlu betul mendampingi mereka dengan kesadaran bahwa jangan sampai mereka masuk terlalu jauh di dalam jebakan ketidakpastian zaman yang ditandai oleh itu tadi, perubahan yang cepat, lalu kemudian ambiguitas, kompleksitas, dan juga ketidakpastian, gitu. Supaya orang muda kita jangan terlalu terjebak dan menjadi sesat, begitu. Istilahnya itu apa namanya, Katolik KTP, atau istilah lain itu ateisme praktis. Mereka beragama tapi tidak ke gereja, tidak terlibat di sini, mereka sibuk dan urusannya, gitu. Dan ini juga hal yang menggelisahkan. Orang tua boleh menanamkan dalam hati mereka segala macam nilai baik, tapi dalam kenyataan mereka menemukan lain, gitu.
Dikiranya udah mempercayai Tuhan tapi tidak melakukan Tidak. ajaran Iya. yang sesuai agama. Iya. Jadi mereka ada bersama-sama dengan kita, tetapi hati dan pikirannya sudah dibawa oleh keyakinan lain, terutama ateisme praktis. Ya. Itu menjadi sesuatu yang betul mencemaskan, menggelisahkan. Jadi tadi kata Romo, di tengah kegelisahan, ketidakpastian, kita tetap harus berpegang sama Tuhan. Pegangan kita yang setia selama-lamanya. Iya, karena dalam situasi seperti ini, Tuhan itulah sebagai pribadi yang bisa kita andalkan. Ya, amin. Ya, di dalam iman Kristiani kan kita punya Allah Tritunggal Maha Kudus yang dalam kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu lalu menemani perjalanan kita. Kita ditebus oleh darah Kristus, lalu sekarang kita dijiwai oleh Roh Kudus yang terus membimbing menuntun kita. Entah kita sadar atau tidak sadar, tapi Tuhan tetap bekerja. Amin. Keyakinan itulah yang memberikan kekuatan dan harapan bagi kita untuk terus melangkah maju dan terus optimis. Meskipun dunia sekitar kita mengarahkan kita kepada luka-luka sejarah atau budaya kematian atau apa, tapi oleh terang kasih Tuhan kita bisa terus berjalan. Itulah peziarah pengharapan. Dan itu bukan hanya untuk kita, tapi hendaknya kita bagikan juga kepada sahabat-sahabat dan orang-orang lain, seluruh umat manusia. Kita menjadi terang atau sakramen di tengah kegelisahan dunia. Amin. Mungkin saya kira itu panggilan gereja dan sekaligus tantangan bagi gereja saat ini. Baik, amin. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendapatkan banyak sekali dan penguatan Romo bahwa Tuhanlah pegangan kita di tengah situasi yang mungkin tidak menentu saat ini. Kita andapkan dulu apa yang sudah disampaikan oleh Romo Edi. Kita akan lanjutkan lagi nanti di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini. Masih bersama dengan Romo Diosesan Fredericus Jelahu Maigahuaku dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun sharing iman, bisa disampaikan ke email atau ke nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Sekarang mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Romo Edi, silakan Romo. Ada lanjutan dari bacaan Injil dan bacaan yang pertama ya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik, tadi kita sudah coba masuk ke dalam konteks sosial yang sedang dihadapi oleh kita saat ini, baik secara lokal di tempat kita masing-masing, secara regional, nasional maupun internasional. Dan kita melihat bagaimana kegelisahan yang melahirkan ketakutan, kecemasan itu menghantui begitu banyak orang dan menentukan apa yang kita putuskan dalam kehidupan kita. Dan juga mempengaruhi banyak orang-orang muda. Tetapi kita punya satu pengharapan di dalam Tuhan yang mau berjalan bersama kita. Dialah Emmanuel yang mau menyertai kita sampai akhir zaman. Dan ini Amin. Yang kita pegang teguh. Dan kita mau mendalami itu di bagian yang kedua ini. Baik. Secara khusus melalui bacaan yang kita ambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Ya. Ayat ini atau perikop ini bercerita tentang para murid bersama Yesus. Ada situasi ketika Yesus berdoa sendirian, lalu para murid berjalan sendirian di tengah danau yang sedang dilanda oleh angin kencang yang membuat gelombang dan membuat mereka, meskipun mereka itu adalah nelayan, tulen asli di situ, bukan orang dari gunung, tidak, tapi nelayan. Tapi nelayan pun cemas, takut. Berarti itu tingkat gelombangnya membahayakan itu. Gitu. Nah, di tengah situasi itulah lalu Yesus datang. Ada situasi di mana ketika Yesus datang pun mereka tidak mengenal Yesus. Bahkan mereka bilang itu hantu kan. Gitu. Lalu Yesuslah yang memperkenalkan diri kepada mereka. Tenanglah,
akulah ini, jangan takut. Nah, dari situlah kemudian mereka terpanggil untuk mengenali Yesus. Termasuk Petrus. Kalau betul itu engkau, suruhlah aku untuk datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Yesus katakan, datanglah. Dan Petrus, ya sebagai seorang yang penuh semangat, dan dia turun benar. Turun dan bisa. Tetapi yang menarik, di tengah dia sementara menikmati berjalan di atas air, ada angin sakal yang dia rasakan, angin kencang yang, dan itu yang kemudian membuat dia, waduh benar tidak ini? Dan itu kemudian membuat dia pelan-pelan tenggelam. Ya mestinya sebagai seorang nelayan, ya meskipun tenggelam bisalah dia untuk ini. Tapi dia tuh berteriak, tolong kepada Tuhan. Dan ya karena semacam kurang percaya begitu. Makanya membuat dia pelan-pelan justru tenggelam. Ya, tidak bisa berjalan di atas air. Nah, tapi kemudian ketika dia berseru, berteriak, segera. Itu ada kata-kata di situ. Yesus segera mengulurkan tangannya. Jadi tidak menunda-nunda. Segera mengulurkan tangan. Dan pesan Yesus, teguran Yesus kepada dia, hai kamu, hai orang yang kurang percaya. Ya, itu yang dikatakan Yesus. Ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu kemudian mereka naik ke perahu dan seterusnya. Lalu mereka mendarat di Genesaret dan Yesus menyembuhkan lagi orang-orang di Genesaret. Secara struktur perikop ini tentu ada, bukan sekedar ditulis sebagai sebuah cerita seperti berita apa begitu, enggak. Ini kan pasti ada maksud teologis yang mau disampaikan oleh penulis Injil ini, Matius ini. Dari urutan-urutan struktur cerita, ayat demi ayat ceritanya berjalan, itu sebenarnya mau mengungkapkan situasi yang memang sedang dihadapi oleh manusia ketika ada dalam situasi penuh tantangan, penuh ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Seperti yang tadi sudah kita refleksikan bersama di bagian yang pertama. Itu memang situasi, dan Yesus hadir sebagai pribadi yang membawa ketenangan. Tenanglah, akulah ini, jangan takut. 3 pesan ini betul memberi kekuatan spiritual bagi kita semua di tengah situasi-situasi yang penuh ketakutan, kegelisahan, kecemasan itu, sehingga kita bisa tetap merasa berpengharapan dan tetap optimis untuk mencari jalan-jalan baru di tengah segala macam perubahan dan ketidakpastian yang ada. Dan itu menjadi kekuatan yang harus juga dibagikan kepada orang-orang lain, menjadi suatu kesaksian hidup yang harus juga menginspirasi orang-orang lain, menjadi berkat bagi orang-orang lain untuk maju bersama, lebih optimis dalam kehidupan ini. Dan secara lebih jauh, bab 14 ini bercerita secara berkesinambungan itu tentang perikop. Dia buka bab 14 itu, Injil Matius bab 14 dibuka dengan kisah tentang Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis, berkaitan dengan masalah keinginan Herodes untuk memperistri Herodias, istri saudaranya Filipus. Dia punya saudara namanya Filipus yang juga menjadi raja. Lalu istri Filipus itu namanya Herodias. Tetapi Herodias ini rupanya suka juga dengan Herodes. Nah, ketika mereka merencanakan sesuatu yang ini, ditegurlah oleh Yohanes, tidak baik mengambil istri saudara. Dan itu di satu sisi membuat Herodes tersadar, tapi di sisi lain juga membuat dia marah. Kenapa seperti itu? Nah, tapi ada juga dendam di hati Herodias. Gitu. Karena itu apa yang terjadi kemudian ketika acara ulang tahun dan mereka merencanakan untuk menghabisi Yohanes Pembaptis itu. Dan terjadi, Yohanes itu kemudian dipenggal. Tetapi yang
pesan yang patut kita renungkan itu melibatkan anak gadis itu. Anak gadis Herodes. Ulang tahunnya. Itu orang muda yang masih bersih, masih polos gitu. Tapi gara-gara ambisi orang tua, lalu kemudian anak itu terjerumus dalam pembunuhan berencana itu. Disitulah kita melihat dunia gelap dari cara berpikir, nafsu kuasa dan ini kemudian justru mempengaruhi orang-orang muda yang sebenarnya mempunyai masa depan yang lebih baik. Dan kisah itu sebenarnya mau membuka perikop bab 14 ini tentang situasi dunia yang ya seperti begitulah. Yang mengarah kepada kematian bahkan. Yang mengarah kepada luka-luka batin, luka-luka sejarah yang membuat manusia itu lalu menjadi tidak optimis dengan hidup. Apa yang terjadi dengan anak perempuan dari Herodias itu? Ketika kemudian nanti dia sadar bahwa dia terlibat dalam pembunuhan berencana itu. Dia tentu akan menjadi pribadi yang terus menyalahkan dirinya sendiri. Hati rasa bersalah itu terus ada ya. Nah, itulah luka-luka jiwa yang terjadi dengan orang-orang muda gara-gara situasi sosial yang tadi saya sebutkan itu, yang kita refleksikan bersama. Bisa terjadi. Nah, di tengah situasi itu di bab 14 itu dibuka dengan itu, lalu perikop selanjutnya setelah cerita tentang itu disambung dengan cerita tentang perbanyakan roti. Di mana di sana ada juga kecemasannya. Ketika orang banyak, yang begitu banyak dan bisa terjadi kerusuhan karena lapar. Ya. Situasi yang membuat banyak orang juga cemas karena bukan hanya laki-laki, ada juga perempuan dan anak-anak yang ikut. Nah, situasi itu kemudian Yesus tampil, ya, kamu harus memberi mereka makan. Tapi mereka bilang ya pada kita bagaimana caranya? Bagaimana caranya gitu. Tapi Yesus katakan apa? Apa yang ada padamu? Mereka bilang 5 roti dan 2 ikan. Lalu bawalah itu. Ketika mereka membawa itu kepada Yesus dan kemudian ucap berkat, terjadilah mujizat perbanyakan roti itu. Dan semua orang makan sampai kenyang. Apa maksud teologis dari situ? Penulis Injil ini, Matius, mau mengungkapkan bahwa Yesus menjadi Yesus sebagai sumber kehidupan. Menjadi makanan, roti. Jadi mujizat perbanyakan roti itu sebagai sebuah pewartaan antisipatif tentang Yesus sebagai roti hidup. Nah, jadi tidak cukup hanya dengan makan roti yang fisik itu, tetapi Yesus Kristus itulah adalah roti hidup. Itu yang mau disampaikan, bahwa kalau kita memakan Sang Sabda, firman, mendengarkan firman, menerima Ekaristi, Roh Kristus itu tinggal dalam hati kita. Dan kalau Roh Kristus itu tinggal dalam hati kita, kita bisa melakukan banyak hal yang baik, yang berbuah baik di tengah begitu banyak tantangan dan ketidakpastian. Menguatkan kita. Ya? Yang menguatkan kita. Nah, sesudah mujizat perbanyakan roti itu selesai, lalu perikop yang tadi kita baca ini, bagaimana Yesus tampil untuk memberikan rasa tenang, rasa damai. Dan terakhir ditutup dengan Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit, menyembuhkan luka-luka dan seterusnya. Nah, dari bab 14 ini kalau kita baca secara utuh, maka kita bisa melihat bahwa penulis Injil Matius ini mau mengungkapkan Yesus sebagai pribadi yang membawa pengharapan di tengah situasi sosial yang tidak pasti. Amin. Seperti yang kita alami. Lalu apa relevansi dari pribadi Yesus itu? Yang pertama, mari kita lihat bagaimana Yesus sendiri dalam kehidupannya, dia berkeliling dan berbuat baik. Itu hendaknya juga menjadi karisma kita, orang-orang yang percaya dalam nama Yesus, orang-orang yang menjadi murid-murid Yesus, orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh Roh Kristus. Kita dipanggil untuk juga berkeliling dan berbuat baik. Di tengah situasi-situasi yang tidak pasti dan penuh kecemasan dan kegelisahan.
Apapun yang kita bisa ya, Roh. Iya, yang kita bisa. Jadi untuk itu tidak perlu tunggu jadi kaya, tunggu jadi ini, tidak perlu tunggu-tunggu. Tapi mulailah dari apa yang kita bisa. Termasuk senyum, itu sudah cukup untuk bisa membagi ketenangan, sukacita. Ya. Atau kita bisa menolong sesuatu yang sederhana yang kita bisa bantu, kita buat. Sehingga orang tuh melihat, oh ternyata di tengah situasi yang membuat kita cemas, takut, saling curiga, toh ada yang tulus. Yeah. Nah itu selalu akan membangkitkan optimisme. Ya, di tengah berita hoax yang membuat orang cemas, entah itu ada hubungan dengan politik atau dengan apa, tapi kita harus muncul sebagai terang. Dan ini saya kira menjadi kontribusi utama dari iman kita, dari agama Katolik untuk membuat supaya kehidupan bersama dalam keanekaragaman kita di Indonesia ini bisa lebih optimis, bisa lebih tenang berlangkah, bisa lebih berpengharapan di tengah situasi gesekan sosial yang terus dipanas-panasi atau dibumbui dengan hoax sana sini. Yeah. Ya, kita hendaknya berkontribusi untuk menciptakan optimisme sehingga baik nanti pribadi maupun kelompok ataupun pemerintah atau siapa bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk membantu kehidupan bersama itu menjadi lebih baik, lebih berpengharapan. Itu yang pertama. Jadi kita berkeliling berbuat baik. Lalu keutamaan yang lain yang ditunjukkan oleh Kristus adalah hati yang berbelas kasih, hati yang mengasihi. Dan memang roh Kristus itu adalah cinta kasih itu, yang tidak bisa untuk berbuat jahat kepada orang lain. Karena roh Allah itu adalah roh yang suci. Karena itu dia selalu baik. Ketika ada kebaikan, maka roh Allah ada di situ. Di mana ada kejahatan, berarti roh Allah kita tolak, kita singkirkan. Di mana ada maksud-maksud atau skenario-skenario jahat, baik pribadi maupun secara sosial, secara kenegaraan, secara politik. Kalau itu skenario mengandung hal-hal jahat, maka di situ kita sedang menolak kehadiran Roh Suci Tuhan itu sendiri. Dan menjadi panggilan bagi kita semua, anak-anak Tuhan, untuk membantu dan mengajak, mempengaruhi supaya belas kasih itulah yang menjadi keutamaan dalam hidup dan pekerjaan-pekerjaan kita. Bukan untuk membawa orang kepada ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Itu seperti Yesus sendiri, dia menunjukkan betapa besar kasihnya untuk kita. Meskipun kadang kita seringkali menolak dia dengan melakukan hal-hal buruk terhadap sesama. Gitu. Peristiwa salib sudah membuktikan itu. Bagaimana dia mau mati untuk menebus kita yang berdosa. Ada orang yang mau mati untuk orang yang baik dengan kita. Atau ada orang yang mau mati untuk orang yang membela kebenaran. Tapi adakah orang yang mau mati untuk orang yang jahat? Nah, itu. Yang sudah buat jahat untuk kita. Tapi Tuhan menunjukkan itu. Dia mau mati untuk kita ketika kita sedang berdosa. Ketika kita sedang menolak Tuhan. Luar biasa. Ya, maka itu akan menjadi Kristus dengan peristiwa salibnya itu akan menjadi terang dan kekuatan bagi kita untuk menghadapi situasi dunia seperti ini. Dan itu menjadi tugas kita untuk memberi kesaksian bahwa dengan semangat Yesus Kristus, pengorbanannya itu, kasihnya itu, kita bisa membantu dunia ini untuk lebih memiliki optimisme dalam kehidupan. Dan yang ketiga yang juga penting adalah pengampunan. Saya kira ini mudah diucapkan tapi ya tidak gampang untuk dilaksanakan, terutama karena manusia sekarang itu emosionalnya itu lebih meledak-ledak dan diberi ruang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan realitas. Ya. Jadi misalnya begini, karena marah, orang bisa menggunakan akalnya untuk melampiaskan kemarahannya itu sehingga dia terpuaskan. Tetapi hasilnya yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Sama-sama. Hancur, sama-sama hancur. Dan itu yang berpesta pora, yang merayakan kemenangan bukan kita, tapi kuasa kegelapan. Kita hancur, sama-sama hancur. Begitu.
Apakah ini yang akan membawa dunia kepada sebuah hidup yang berpengharapan? Tentu tidak. Maka nilai yang ditawarkan oleh Kristus tentang pengampunan di atas salib, dia katakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yeah. Dan itu menjadi kekuatan yang juga harus menjadi kesaksian kita. Kita juga harus bisa untuk terus membangun spiritualitas pengampunan. Yeah. Hanya dengan pengampunan itulah kita bisa menyembuhkan luka-luka sosial yang ada, luka-luka pribadi yang ada, atau juga mendamaikan banyak pihak-pihak yang sedang bertikai. Tapi ini merupakan sebuah perjuangan yang tidak mudah. Yeah. Bahkan sampai juga banyak korban yang harus kita jalani dalam kehidupan kita karena kita mau memberikan kesaksian tentang keutamaan Kristiani itu. Tapi berpegang sama Tuhan pasti semua bisa, Romo. Iya. Makanya Romo, kita bukan berjalan sendiri tentang nilai-nilai ini. Ada Tuhan sendiri yang sudah memulai. Ingat tadi ketika Petrus Tuhan tuh. Yesuslah yang pertama memperkenalkan dirinya. Gitu. Bukan kita memperkenalkan dia, tapi dia yang memperkenalkan diri. Maka itu juga sampai saat ini. Ketika kita dalam saat ini, Yesus itulah yang pertama-tama memperkenalkan diri. Terima kasih Romo. Jadi berpegang sama Tuhan, kita tadi Romo kasih tugas untuk pertama menjadi memberikan kebaikan kepada sekitar, membawa kasih dan juga memberi pengampunan. Terima kasih sekali Romo, luar biasa pendalaman hari ini. Banyak sekali ya sahabat Oase Rohani Katolik terkasih kita dapatkan dari Romo Edi hari ini. Semoga itu menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Mari kita tutup Oase Rohani hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita merenungkan dan menimba inspirasi dari pembicaraan permenungan kita hari ini, marilah sekarang kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh kasih, kami bersyukur untuk rahmat yang boleh kami terima saat ini, terutama firman-Mu, yang kiranya menguatkan hati kami, menumbuhkan pengharapan senantiasa, optimisme dalam kehidupan kami di tengah dunia yang kurang ramah. Kami mohon penyertaan-Mu bagi kami semua dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam keluarga kami masing-masing, agar kami mampu menjadi saksi-saksi akan kebaikan yang harus kami taburkan dalam hidup ini, akan cinta yang harus kami berikan kesaksiannya, serta akan pengampunan yang harus menjadi ciri dan karakteristik kami sebagai anak-anak-Mu. Sertailah kami, kuatkanlah kami dalam perjalanan hidup dan pelayanan kami. Semoga semua saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang saat ini sedang ada dalam keraguan, ketakutan, kecemasan, Engkau kuatkan, Engkau bimbing, Engkau tuntun, sehingga boleh lebih optimis dan lebih berani untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan dan kasih-Mu untuk kami. Maka saat ini dengan rendah hati kami mohonkan rahmat dan berkat-Mu untuk kami semua. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita sekalian, hidup, pekerjaan, pelayanan kita, serta keluarga kita masing-masing, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati tugas dan pelayanan Romo. Ya, terima kasih juga. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung acara ini. Kita akan berjumpa lagi di edisi yang berikutnya. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.